Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore kepada Bapak Regas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik untuk membahas secara mendalam apa itu manajemen strategik dan juga mengapa pentingnya dan bagaimana penerapannya dalam dunia organisasi. Materi yang akan dibahas itu ada 6. Pertama itu ada pengertian manajemen strategik, pentingnya manajemen strategik, manfaat manajemen strategik, ruang lingkupnya, dan juga contoh penerapannya serta kesimpulannya. Pertama itu pengertian manajemen strategik. Manajemen strategik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternalnya. Manajemen strategik itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang suatu organisasi. Ini bukan hanya sekadar membuat rencana, tetapi juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, manajemen strategik menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaannya. Tujuan utama manajemen strategis adalah untuk memastikan organisasi dapat bertahan dan tumbuh dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, perusahaan dapat mencapai posisi yang kompetitif, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan pada akhirnya mewujudkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu manajemen strategik. Manajemen strategik itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai yang pertama itu arah yang jelas, yaitu menentukan arah yang jelas bagi organisasi sehingga semua sumber daya dapat dikerahkan secara efektif. Arah yang jelas ini seperti dapat mengetahui visi misinya, dapat memberikan visi misi yang jelas tentang masa depan organisasi dan misi yang dapat dicapai. Hal ini menciptakan keselarasan dan motivasi di antara seluruh anggota organisasi. Selain visi misi, arah yang jelas juga dapat dilihat pada tujuan yang terukur. Dengan adanya tujuan yang spesifik dan terukur, setiap individu dan departemen dapat fokus pada upaya yang sama. Yang kedua itu ada keunggulan kompetitif, yaitu untuk membantu organisasi membedakan diri dari pesaing dan menciptakan nilai unik bagi pelanggan. Keunggulan kompetitif ini dapat dikelompokkan juga menjadi 2, yaitu ada keunggulan diferensiasi dan juga ada keunggulan biaya. Kalau keunggulan diferensiasi itu dapat membantu organisasi untuk menemukan keunikan dan membedakan dari pesaing. Dapat berupa produk yang unik, layanan yang unggul, atau model bisnis yang inovatif. Terus juga ada keunggulan biaya. Keunggulan biaya ini yaitu dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi biaya produksi atau operasi tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan efektif. Adaptasi terhadap perubahan ini juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu adanya fleksibilitas dan juga adanya antisipasi risiko.
Fleksibilitas itu untuk membantu organisasi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis. Antisipasi risiko itu organisasi dapat mengantisipasi potensi ancaman dan mengembangkan rencana kontingensi. Yang keempat itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Menyediakan kerangka kerja yang solid untuk pengambilan keputusan yang strategis. Pengambilan keputusan yang lebih baik itu dapat dilakukan juga dengan analisis yang mendalam untuk mendorong organisasi melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih informatif dan juga dapat berisiko serendah-rendahnya. Terus juga pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan alokasi sumber daya yang terbatas secara efektif ke area-area yang paling strategis. Terus adanya manfaat manajemen strategis. Manfaat manajemen strategis itu yang pertama meningkatkan motivasi karyawan. Meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan arah yang jelas, melibatkan karyawan, memberikan pengembangan diri, terus juga memberikan arah yang jelas itu seperti memberikan pengertian atau penjelasan untuk memahami visi dan misi perusahaan dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua itu memperkuat budaya organisasi. Memperkuat budaya organisasi ini dengan menjadikan nilai-nilai sebagai landasan. Nilai organisasi yang kuat dapat menjadi pedoman seluruh anggota organisasi dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Terus juga dengan membangun identitas organisasi. Manajemen strategis juga dapat membantu organisasi membangun identitas yang kuat dan unik. Yang membedakan dari pesaing, identitas yang kuat juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas karyawannya. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan itu dengan cara yang pertama itu transparansi, yaitu berkomunikasi secara terbuka mengenai strategi organisasi, kinerja, dan juga tantangan yang dihadapi, sehingga dapat membangun kepercayaan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Yaitu yang kedua dengan cara konsistensi. Dapat menerapkan konsistensi untuk menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pemangku kepentingan untuk tujuan jangka panjang. Yang ketiga itu dengan cara kinerja yang baik. Dengan cara kinerja yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Oke, yang keempat itu ada mendorong inovasi. Mendorong inovasi itu dapat dilakukan dengan cara menetapkan tujuan yang ambisius. Tujuan yang ambisius adalah tujuan yang menantang yang dapat mendorong karyawan untuk berpikir secara kreatif dan inovatif, dan juga untuk mencari solusi inovatif. Yang kedua itu dengan cara memberikan sumber daya yang diperlukan.
Sumber daya yang diperlukan itu seperti waktu, lalu anggaran, dan juga fasilitas untuk mendukung kegiatan organisasi dan juga kegiatan inovasi. Ya, dan yang ketiga itu dengan cara mendorong eksperimen. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bereksperimen, organisasi dapat mendorong karyawan untuk menciptakan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen strategik. Ruang lingkup manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap lingkungan internal dan juga eksternal organisasi, serta perumusan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Ada 5 ruang lingkup manajemen strategik, yaitu ada analisis lingkungan. Oke, yang pertama itu ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan dalam manajemen strategik itu ada 2, yaitu analisis lingkungan eksternal, yaitu memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Sementara lingkungan internal itu dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi, masuk sumber daya, kapabilitas, dan budaya organisasi. Yang kedua itu perumusan strategi. Perumusan strategi itu ada 4, yaitu ada visi misi. Yang pertama itu ada visi misi. Visi misi itu untuk menentukan arah jangka panjang organisasi. Yang kedua ada tujuan strategik. Menetapkan tujuannya spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara relevan dan memiliki batasan waktu. Yang ketiga itu strategi bisnis, memilih strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti strategi pertumbuhan, stabilisasi, atau retrenchment. Dan yang keempat itu strategi fungsional, yaitu menerjemahkan strategi bisnis ke dalam strategi masing-masing fungsi seperti pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Yang ketiga itu implement strategi. Implement strategi itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Dengan cara mendesain struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi. Yang kedua itu ada budaya organisasi untuk mendukung perubahan dan inovasi. Yang ketiga itu ada sistem informasi, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi. Dan yang keempat itu ada sumber daya manusia, yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang diperluaskan. Yang keempat itu ruang lingkupnya ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian juga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama balance scorecard, yaitu menggunakan berbagai perspektif, contohnya keuangan, pelanggan, terus proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengukur kinerja. Yang kedua itu ada key performance indicator atau biasa kita sebut dengan KPIs. Itu menetapkan indikator kinerja kunci untuk mengukur keberhasilan strategi. Dan yang ketiga itu ada tinjauan berkala, dengan cara melakukan tinjauan secara berkala untuk mengukur kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada inovasi dan perubahan. Maksudnya itu untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif, juga mengelola perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan manajemen strategik. Nah,
Manajemen strategik adalah sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan strategik berarti mengubah rencana-rencana strategis yang telah dibuat menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan seluruh anggota organisasi dari tingkat manajemen puncak hingga karyawan lini depan. Nah, contohnya itu ada di perusahaan industri makanan itu ada Indomie. Indomie itu berhasil menjadi merek mie instan terpopuler di dunia. Dengan strategi penetrasi pasar yang agresif, mereka memperluas distribusi produk ke berbagai macam negara dengan menawarkan berbagai varian baru dan melakukan promosi yang secara masif. Nah, di bidang teknologi itu ada namanya aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek ini berhasil merevolusi industri transportasi di Indonesia dengan strategi diversifikasi layanan. Mereka tidak hanya menawarkan layanan transportasi, juga menawarkan layanan pengiriman makanan, pembayaran digital, dan lain sebagainya. Terus di bidang retail itu ada Alfamart. Dengan menerapkan strategi ekspansi yang agresif dengan membuka gerai di berbagai lokasi strategik. Mereka juga menawarkan berbagai produk dengan harga yang kompetitif dan juga program loyalty yang menarik, serta menawarkan berbagai macam promosi-promosi yang menarik. Terus selanjutnya itu di bidang otomotif. Di bidang otomotif itu ada produknya Tesla. Mereka menerapkan manajemen strategik itu dengan cara berfokus pada kendaraan listrik. Mereka mengembangkan teknologi baterai yang canggih dan menciptakan jaringan pengisian daya yang luas. Nah, kesimpulannya, manajemen strategik adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan memahami komponen utamanya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada informasi tambahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.